Diutus dari kafilah Cianjur dengan beratasnamakan Rehan dengan judul pidato berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kepada kita nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka dilahirkannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi panutan, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu menjadi idolanya umat Islam, yang ketapannya takkan terkalahkan oleh Syahrukan, yang kegagahannya takkan terbandingkan sekalipun oleh Jenderal Sudirman, Nabi yang selalu menjadi sanjungannya umat Islam. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang khusus darinya. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Perlu kita ketahui hadirin bahwasanya begitu besarnya jasa-jasa orang tua kita kepada kita, khususnya seorang ibu yang selalu serta dengan ikhlas membimbing dan mengurus kita. Tapi menurut hakikat kita bisa sebesar ini itu karena Allah, atas pertolongan Allah. Akan tetapi kita tidak hanya melihat hakikatnya saja, syariat juga perlu kita ketahui bahwasanya kita bisa sebesar ini itu karena jasa kedua orang tua kita, khususnya seorang ibu yang telah mengurus dan membimbing kita dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengurus kita, bahkan mendidik kita sampai sebesar ini. Begitu juga sosok seorang ayah yang selalu bekerja keras setiap hari, berkecucuran keringat demi untuk apa? Untuk membiayai kita. Kita tidak boleh mengabaikan perjuangan orang tua kita kepada seorang anaknya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua kita. Dari uraian ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tema yang berjudul berbakti kepada orang tua. Untuk berbakti kepada orang tua atau disebut birrul walidain, saya memiliki tips, yaitu dengan tips 3M. Ada yang tahu hadirin apa itu 3M? M yang pertama yaitu menghormati. Seorang muslim wajib hukumnya menghormati orang tua, karena itu merupakan suatu amalan yang paling utama untuk mendapatkan ridhonya. Karena kalau orang tua kita sudah ridho, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Begitu juga kalau kita tidak menghormati orang tua, berarti kita sudah melakukan perbuatan yang tercela kepada orang tua kita, sehingga membuat orang tua kita tidak suka kepada kita. Jika kalau orang tua kita sudah tidak suka kepada kita, maka Allah juga tidak suka kepada kita. Sebagaimana ada keterangan ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah ada di ridhonya orang tua,
Dan kebencian Allah, bendu Allah ada di bendunya orang tua. Oleh karena itu, kita wajib hukumnya menghormati orang tua untuk mendapatkan ridhonya. M yang kedua yaitu memuliakan. Memuliakan orang tua yang diantaranya itu dengan cara berbuat baik kepada orang tua. Dalam hadis diceritakan Muawiyah bin Jaiman mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku hendak berperang. Aku minta pendapatmu Rasulullah. Rasul menjawab, apakah kamu mempunyai ibu? Lalu Muawiyah menjawab, ya. Lalu Rasul bersabda, berbuat baiklah kepadanya, karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Intisari dari hadis tersebut bahwasanya Rasul memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Selalu patuh akan nasihatnya. Apa yang diperintahkan oleh orang tua harus kita kerjakan. Selama itu tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. M yang ketiga yaitu mendoakan. Perlu kita ketahui hadirin bahwasanya setiap anak memiliki utang budi kepada orang tuanya. Sejak kecil dia dibesarkan hingga dapat hidup mandiri. Begitu besarnya jasa-jasa orang tua kita, sehingga kita tidak bisa membandingi kebaikan-kebaikan orang tua kita. Sehingga Nabi bersabda, seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya kecuali ia menemukan orang tuanya menjadi budak, lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun sekarang tidak ada orang tua yang menjadi budak. Jika demikian, maka bagaimana kita membalasnya? Yaitu dengan cara mendoakannya. Karena doanya anak itu sangat diperlukan oleh orang tuanya. Khususnya jika kalau orang tuanya sudah meninggal, doa anak-anak soleh itu sangat diperlukan oleh orang tua kita. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kita selaku anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, yaitu dengan cara 3M: menghormati, memuliakan, dan mendoakan. Oleh karena itu, saya mengajak diri sendiri dan hadirin semua untuk selalu berbakti kepada orang tua. Setidaknya kita mendoakannya. Oleh karena itu, mari kita mendoakan orang tua kita bersama-sama. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita mendoakannya, kita termasuk walidun sholihun, anak yang soleh, sehingga kita mendapatkan ridhonya dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.